Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget ya kayaknya aku nggak pernah bikin konten. Ya maklum, lagi sibuk, sibuk kerja, sibuk nguli sebagai budak korporat dan juga emang lagi mager. Nah akhir-akhir ini sebenarnya aku lagi sering banget nonton konten-konten kriminal yang ada di Netflix kayak dokumenter gitu. Dan entah kenapa malah jadi kayak tertarik buat ngebahas cerita-cerita yang menurutku bikin mikir, ceritanya oke juga. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mulai lagi dan ini bakal jadi episode pertama dari series kriminal yang pengen aku bahas di channel ini. Ya semoga aja ya aku nggak males upload lagi. Soalnya jujur akhir-akhir ini lagi cukup sibuk juga. Tapi aku usahain supaya konsisten ya. Dan buat kamu yang masih mampir ke sini, masih nonton, masih support, masih dengerin, thank you banget ya. Aku appreciate banget. Oke, langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi kali ini aku mau bahas ini yang dari Netflix, itu dia judulnya American Murder: The Family Next Door. Oke. Jadi ini adalah berdasarkan dokumentari yang ada dari Netflix ya. Nah, jadi ini terjadi di Frederick, Colorado. Jadi ini ada di lingkungan yang sunyi. Rumah-rumahnya di sana tuh berderet rapi, nggak ada pagar tinggi, nggak ada teriakan, nggak ada drama. Jadi terkenal cukup aman ya, aman tentram gitu suasana lingkungannya. Nah, di salah satu rumah itu pada pagi 13 Agustus 2018, seorang pria berdiri di driveway. Dia mengenakan kaos abu-abu, tangannya di pinggang, wajahnya cemas tapi anehnya stabil. Jadi dia bicara ke kamera berita. Dia bilang kayak gini, "Aku cuma ingin mereka pulang." Kalimatnya sederhana ya, tapi kalimat yang membuat seluruh Amerika merasa iba. Tapi kalau kamu misalnya nonton dari dokumenternya itu, ini nih kamu dengan pikiran netral, kayaknya kamu pasti akan mikir, kayaknya ada sesuatu yang salah deh. Kok bisa tidak ada air mata yang benar-benar jatuh, nggak ada nafas yang tercekat, nggak ada kepanikan seorang ayah, tapi yang ada hanyalah kontrol. Dan orang yang terlalu terkontrol saat tragedi seperti ini biasanya menyembunyikan sesuatu nih. Jadi mari kita mundur sebelum berita, sebelum ada polisi, dan sebelum adanya pengakuan. Oke, kita kenali dulu ya kehidupan dari keluarga ini. Jadi Shannon adalah tipe perempuan yang kuat, dominan, dan juga ambisius. Oke, jadi ini ada tokoh namanya Shannon. Jadi dia nih aktif di media sosial, dia juga menjual produk kesehatan, dan dia percaya pada hustle atau kerja keras. Ya, kayak kerja. Jadi Facebooknya itu penuh video keluarga, birthday party, surprise pregnancy announcement, video anak-anaknya tertawa. Jadi dia ini kayak emak-emak. Ya udahlah ya, kalau di Indonesia kan juga sekarang lagi ngetren bikin konten-konten di Facebook kayak gitu. Jadi dia tuh memang aktif banget dan semuanya terdokumentasi, kayak dikit-dikit bikin konten kayak gitu. Nah, jadi kalau kita nih sebagai orang luar ya, mungkin ngelihat kehidupan seorang Shannon ini, seorang ibu rumah tangga Shannon ini, kayaknya mereka ini pasangan milenial yang lucu banget ya. Tapi hidup di media sosial itu bukan realita utuh dong pastinya. Di balik kamera, mereka nih pernah bangkrut pada tahun 2015 dan juga mempunyai utang kartu kredit yang sangat banyak. Tekanan finansial tidak pernah benar-benar selesai dan juga mempunyai cicilan rumah yang besar. Dan tekanan finansial itu seperti api kecil, nggak kelihatan gede, tapi terus menyala di bawah permukaan. Dan juga Chris sendiri, Chris ini suaminya ya, dia adalah dikenal sebagai orang yang pendiam. Dan rekan kerja dia ini rata-rata ya bilang kalau Chris ini seseorang yang sopan, gak pernah marah, jarang konflik, dan juga orang yang tidak dominan. Jadi ya udah gitu orangnya kan. Tapi ada satu sifat yang sering terlewat, yaitu dia ini suka menghindari konflik. Jadi kan ada ya orang yang tipe-tipe kayak gini. Dan entah kenapa dia tuh selalu ketemunya dengan pasangan yang kayak berlawanan gitu ya kan. Jadi Chris ini orang yang nggak dominan. Jadi dia kalau ada masalah nih ya udah dipendem kayak gitu. Jadi dia tipe orang yang menghindari konflik. Bukan berarti damai, tapi seringkali mereka hanya menumpuk ketidakpuasan. Dan yang ditumpuk suatu hari pasti bisa meledak dong. Oke, sekarang kita coba bedah secara psikologi perilaku mereka ya. Jadi Chris ini menunjukkan ciri seseorang yang conflict avoidant personality. Jadi dia ini suka menghindari konflik. Emotional suppression, jadi suka menekan emosi.
dan juga mengalami krisis identitas di usia 30-annya. Dan ini penting ya, banyak pria yang merasa kehilangan kendali dalam rumah tangga tapi nggak pernah mengungkapkan. Jadi mereka diem, ya udah ngalah aja ataupun menghindar sampai suatu titik mereka ingin memulai untuk meriset ya, kayak menemukan titik pengen mengulang semuanya gitu loh. Kenapa masalahnya? Karena orang dewasa yang matang akan memilih perceraian. Orang yang tidak matang secara emosional bisa memilih jalan ekstrim, dan kita belum sampai ke bagian tergelapnya ya. Jadi kalau orang yang suka mendem itu biasanya suka mengambil jalan ekstrim kayak gitu ya, karena mereka nggak suka menghindari konflik kayak gitu. Nah, pada pertengahan 2018, Chris ini mulai berubah. Jadi dia mulai rutin ke gym dan juga menurunkan berat badan. Itu nurun berat badannya tuh lumayan drastis ya. Dan dia ini terlihat lebih percaya diri dan lebih sering main HP. Jadi banyak orang berpikir perubahan fisik itu positif dong. Tapi seringkali perubahan fisik drastis juga tanda perubahan identitas. Jadi ternyata dia ini bertemu seorang wanita di tempat kerjanya. Ya, pahamlah ya kalian. Jadi hubungan itu berkembang cepat. Terjadilah pesan romantis, pertemuan-pertemuan rahasia, dan juga mereka mulai membayangkan kehidupan baru dong. Dan disinilah sesuatu berubah dalam pikirannya. Dia mulai membayangkan hidup tanpa istri. Awalnya ini cuma fantasi doang ya, tapi fantasi itu berubah menjadi sebuah rencana. Sementara itu, Shannon mulai merasa ada yang berbeda nih. Dia pun mulai kirim pesan ke temannya, ya curhat gitu ya. Dia ngomong ke temannya gini, aku merasa dia nih udah nggak cinta sama aku lagi. Jadi dia tuh ngerasa Chris itu ya, Chris ini udah nggak cinta lagi sama Shannon. Ya bayangin aja kondisi itu. Saat itu ada kondisinya Shannon tuh sedang hamil ya. Ya coba kalian bayangin aja ini misalnya cewek-cewek kalian ya. Ya mungkin belum hamil juga nggak tahu ya perasaannya. Tapi kalau kalian lagi mens aja gitu ya, pokoknya hormon tuh kan pasti berubah ya. Terus apalagi ini kalau lagi hamil itu kan perubahannya mempengaruhi dari fisik juga ya. Tubuhnya udah berubah, hormonnya nggak jelas, naik turun, dan kalian juga ngerasain suami mulai ngejauh, pasangan mulai ngejauh, pasti itu ada rasa insecure dong. Dan yang paling kasihannya, Shannon ini masih mencoba memperbaiki hubungan. Dia pesan buku tentang pernikahan, dia ajak konseling, ya dia ngecoba lah ngerayu-ngerayu, nyiptain momen romantis kayak gitu. Pokoknya dia ini udah berusaha sekuat tenaga ya si Shannon ini. Sementara di sisi lain suaminya sudah kayak secara mental nih bener-bener udah move on dari seorang Shannon. Nah pada Agustus 2018 Shannon pergi perjalanan bisnis beberapa hari. Jadi selama itu Chris hidup seperti seorang pria lajang, makan malam dengan si pelakor, bicara tentang masa depan, mencari apartemen, dan dia tidak lagi berbicara tentang istrinya sebagai pasangan. Jadi dia berbicara tentangnya sebagai hambatan. Jadi dia tuh menganggap keluarganya, anak-anaknya, istrinya itu sebagai ya udahlah mereka tuh halangan bagi mereka. Dan dalam banyak kasus kriminal keluarga, ketika pasangan mulai melihat keluarga sebagai hambatan, itu adalah udah red flag ya, udah zona merah. Dan malam 13 Agustus, Shannon ini pulang sekitar jam 1:48 pagi atau ya hampir jam 2 pagi ya. Nah, tetangganya ini punya CCTV dong. Itu dilihat dari CCTV-nya. Jadi Shannon pulang jam 2 pagi. Dan itu merupakan fakta penting ya. Karena setelah itu nggak ada lagi yang melihat Shannon. Jadi itu terakhir Shannon terlihat. Di dalam rumah terjadi sesuatu. Jadi versi awal Chris ini berubah-ubah. Ketika diwawancara dia nih selalu memberikan pengakuan yang nggak konsisten. Tapi bukti forensik pun menunjukkan tidak ada tanda perkelahian besar, tidak ada kekacauan ekstrim, yang artinya kemungkinan besar serangan terjadi saat korban tidak siap. Dan ini bagian yang paling menyakitkan untuk dipahami. Anak-anak mereka masih hidup setelah Shannon tidak lagi bernyawa. Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya pernah dilihat oleh anak kecil. Ya bayangin aja ketakutan itu. Lagi kebingungan ya kan, ngelihat ibunya digituin. Lalu bayangin aja keputusan berikutnya yang bisa diambil Chris. Keputusan yang membuat kasus ini masuk daftar salah satu family kasus keluarga yang apa ya, kayak sangat tragis ya, yang paling mengejutkan dalam sejarah Amerika modern. Di ruang interogasi ini
Chris juga itu masih terlihat kayak tenang aja, dia masih tenang, bahkan terlalu tenang. Jadi detektif pun menggunakan teknik empati ya. Jadi mereka tuh kayak seakan-akan bersimpati lah dengan apa yang terjadi pada Chris. Nggak langsung nuduh, nggak langsung marah gitu. Jadi mereka membiarkan Chris untuk berbicara dengan versinya. Dan orang yang berbohong lama-lama itu akan tersandung oleh ceritanya sendiri. Jadi dia pun mengalami gagal tes poligraf. Detektif pun mulai berkata ya, mulai ngomong gitu. Kita tahu kok kamu nggak jujur. Nah di titik itu, kemudian dia pun mulai kayak udah lesu gitu, wajahnya mulai kosong. Dan akhirnya dia pun memberikan pengakuan. Tapi bukan pengakuan penuh di awal, dia mencoba memindahkan sebagian kesalahannya. Sampai akhirnya fakta tak terbantahkan membuatnya nggak bisa ruang lagi untuk berbohong. Oke, kita masuk langsung ke kronologinya. Jadi pada pukul jam 2 pagi tadi di tanggal 13 Agustus 2018. Nah, rekaman CCTV tetangga ini menunjukkan bahwa Shannon Watts masuk ke rumah. Dia baru pulang dari perjalanan bisnis di Arizona. Tubuhnya lelah dan juga dia hamil 15 minggu. Besok pagi dia harus mengantar anak-anak sekolah dan di dalam rumah sudah ada suaminya yaitu Chris Watts. Versi awal Chris ini, mereka tuh lagi berbicara dan juga bertengkar soal membahas perceraian. Tapi ada detail penting, Shannon masih mengenakan bra dan make up saat ditemukan. Artinya kemungkinan besar ia tidak sempat bersiap tidur lama. Tidak ada tanda perkelahian hebat di rumah, yang artinya serangan kemungkinan sangat cepat, mendadak dan juga dari posisi yang dekat. Jadi dalam pengakuan akhir di penjara, Chris ini mengatakan ia duduk di atas istrinya, mencekiknya sambil menatap wajahnya. Shannon tidak melawan keras, karena banyak ahli forensik percaya ini karena ia terlalu terkejut ya, nggak siap. Dan juga ia nggak sampai pikiran mungkin ya, nggak nyangka suaminya akan melakukan itu. Ia mungkin dalam posisi yang benar-benar nggak siap, dan inilah bagian yang membuat banyak orang merinding. Jadi Chris ini mengatakan mata Shannon berubah dan ia tahu saat itu istrinya sudah tidak bernapas. Jadi dia ketika melakukan pencekikan itu dia udah ngelihat mata istrinya udah kayak gitu, dan dia tahu ternyata istriku meninggal gitu. Dan dia ternyata ya udah nggak panik gitu, nggak usaha CPR ataupun nggak nyoba telepon darurat. Yang ada adalah keputusan berikutnya. Jadi dia langsung apa sih selanjutnya dia harus ngapain, kayak gitu doang. Nah, jadi disinilah kasus ini menjadi semakin mengerikan. Jadi menurut pengakuan lanjutan kedua anak mereka, jadi mereka punya dua anak ya, namanya Bella dan Celeste gitu ya. Kayaknya aku bacanya Keles saja ya, Bella dan Keles. Jadi ternyata dua anaknya ini masih hidup setelah ibunya tidak lagi bernyawa. Aduh, nggak bisa bayangin ya suasananya. Rumah gelap, hampir jam 3 pagi. Dan ayah mereka ini, si Chris ini mondar-mandir. Dan anaknya bingung dong pasti. Bella sempat bertanya, "Mami oke?" Aduh, nggak sampai hati ya. Jadi pukul 5 pagi, Chris memuat tubuh istrinya ke dalam mobil pick up. Nah, rekaman CCTV tetangga memperlihatkan ia bolak-balik dari rumah ke mobil. Ia beralasan kepada tetangga bahwa ia sedang menyiapkan peralatan kerja. Padahal di kursi belakang ada dua anak kecil. Tujuan mereka yaitu lokasi kerja di ladang minyak milik Anadarko Petroleum. Jadi perjalanannya itu sekitar 45 menit. Dan selama perjalanan itu, menurut pengakuannya, anak-anaknya masih hidup. Bella bahkan bertanya, "Apa kamu akan ngelakuin itu kepadaku? Apa yang udah kamu lakukan ke Keles?" Jadi ternyata saat itu kayaknya si Keles ini sudah meninggal terlebih dahulu ya. Jadi dia tanya ke ayahnya, "Jadi kamu bakal ngelakuin kayak gitu juga ya ke aku? Apa yang kamu lakukan ke Keles?" Jadi kalimat ini benar-benar membuat publik Amerika marah ya. Karena itu berarti Bella kan berarti menyaksikan adiknya terlebih dahulu sudah digituin gitu loh sama ayahnya. Nah, di lokasi itu terdapat tangki minyak yang besar. Chris pun menggali lubang dangkal untuk Shannon dan untuk anak-anak. Ia memasukkan tubuh mereka ke dalam tangki minyak melalui lubang kecil. Itu adalah tangki industri ya, yang benar-benar gelap dan juga sempit. Bayangin ya skala dinginnya dari keputusan seorang ayah yang ya lagi bucin ya. Ini bukan tindakan panik spontan ya, tapi ini tindakan yang benar-benar menurut aku sudah direncanakan dengan pemikiran panjang gitu kan. Nah, sekitar jam 8 pagi itu, Chris pun kembali ke rumah. Dia menelpon sekolah anak-anak untuk mengatakan mereka nggak akan datang.
Dia juga menghubungi agen properti untuk menjual rumah. Dia bahkan mengirim pesan ke selingkuhannya. Jadi semua dalam waktu beberapa jam setelah menghilangkan keluarganya. Gak ada jeda emosional, gak ada sempat breakdown. Ini yang membuat penyidik semakin yakin ini nih bukan tindakan kehilangan kendali, tapi ini nih tindakan seseorang yang ingin hidup baru dan menghapus sesuatu yang lama. Jadi di situ juga dibahas ya tentang wawancaranya yang terkenal ya. Jadi ini one interview dengan Chris, dan dalam psikologi komunikasi nonverbal dia menyilangkan tangan atau mencoba defensif gitu, senyum tidak sinkron dengan konteks tragedi, dan menghindari detail spesifik, menggunakan kalimat generik seperti I just want them back. Aku cuma pengen mereka kembali, kayak gitu. Dia nggak berkata Bella suka boneka ini loh, atau Keles nih biasanya bangun jam segini. Dia tidak menyebut detail personal ya, karena sulit menyebut detail personal jika kamu tahu mereka tidak akan pernah kembali. Nah, banyak orang bilang dia cuma pengen hidup baru, tapi analisis psikologi kriminal menunjukkan kombinasi seseorang yang narcissistic traits dan juga mengalami financial pressure dan juga identity collapse dan juga affair fantasy bubble. Jadi affair itu seperti dunia paralel ya, perselingkuhan itu seperti dunia paralel. Dalam dunia itu dia bukan suami dengan utang dan konflik. Dia tuh ngerasa pria baru, bebas, dan seseorang yang diinginkan. Dan untuk mempertahankan dunia fantasi itu, ia pun menghapus realita bahwa dia nih lagi punya keluarga gitu loh, punya istri ya, lagi banyak cicilan kayak gitu. Dia tuh pengen bangkit, pengen move on dari kehidupan itu dan mempunyai kehidupan baru. Jadi kasus ini diangkat dalam dokumenter di Netflix dengan judul American Murder: The Family Next Door. Nah, akhirnya Chris pun mengakui bersalah tanpa persidangan panjang, tanpa drama pembelaan. Hukuman pun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Ia pun dipindahkan ke penjara di Wisconsin demi keselamatan, karena bahkan narapidana lain pun marah ya kepada dia. Dan dalam sebuah wawancara lanjutan, Chris ini mengatakan ia tuh ngerasa kayak dirasuki saat itu. Ia nggak tahu kenapa melakukan itu dan ia menyesal. Tapi banyak ahli mengatakan penyesalan setelah tertangkap tidak sama dengan penyesalan sebelum melakukan. Karena ini bukan cerita tentang monster asing, ini cerita tentang pria biasa, nggak ada riwayat kekerasan berat, nggak ada tanda psikopat klasik, dan nggak ada kriminalitas panjang. Dan justru itu yang membuat orang takut, karena artinya kejahatan paling gelap bisa datang dari wajah yang paling tenang. Oke, selanjutnya kita bahas tentang penyelidikan ke selanjutnya ya. Jadi penyelidikan modern, satu hal yang sulit dihapus adalah jejak digital. Jadi polisi ini menemukan pencarian Google tentang apartemen, riwayat komunikasi intens dengan selingkuhannya, dan juga perencanaan bertemu di masa depan. Dan juga ada diskusi tentang memulai hidup baru dengan selingkuhannya. Jadi beberapa minggu sebelum kejadian, Chris ini sudah mencari informasi tentang berapa biaya perceraian, liburan bersama wanita lain, dan juga cara memulai hidup baru. Ini bukan impulsif 10 menit ya, tapi ini fantasi yang memang udah dipupuk bertahap gitu. Dan dalam psikologi kriminal, fantasi yang dipupuk lama-lama bisa menjadi blueprint tindakan. Banyak orang fokus ke perselingkuhan, tapi ada faktor penting yaitu finansial atau keuangan. Keluarga ini pernah mengajukan kebangkrutan pada 2015, utang kartu kredit puluhan ribu dolar, dan juga cicilan rumah besar. Mereka tampak makmur ya di media sosial, tapi realitanya mereka ini hidup dari paycheck to paycheck. Jadi ya udah kayak gajian tapi buat gali lobang, tutup lobang kayak gitu. Dan dalam beberapa kasus family annihilation, pelaku merasa keluarganya adalah simbol kegagalan finansial. Alih-alih menghadapi rasa malu atau perceraian yang mahal, ia memilih menghilangkan beban itu, tanda kutip. Dan ini emang brutal ya, tapi secara psikologi itu pola yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi istilah family annihilator ini digunakan untuk pelaku yang membunuh seluruh anggota keluarganya. Biasanya ada 4 tipe. Jadi self-righteous, disappointed, anomic, dan juga paranoid. Jadi dalam analisis banyak kriminolog, Chris ini paling mendekati tipe anomic, yang artinya
Identitasnya sangat terikat pada status ekonomi dan citra sosial. Ketika status itu runtuh, ia merasa seluruh dunianya pun ikut runtuh. Dan ketika ia menemukan dunia baru ataupun memulai perselingkuhan, ia melihat keluarga lamanya sebagai penghalang. Dan juga Shannon Watts ini, si istri ya, sering digambarkan sebagai sosok yang dominan ya. Beberapa orang bahkan menyalahkan korban, malah menyalahkan Shannon. Tapi mari kita objektif, tidak ada konflik rumah tangga yang membenarkan pembunuhan ya. Ia hamil, ia mencoba memperbaiki hubungan, dan ia pun masih berharap memperbaiki dan berharap keluarganya kembali utuh gitu loh. Dan ini penting untuk narasi kamu. Korban seringkali dihakimi setelah meninggal, padahal tidak ada manusia yang sempurna dan ketidaksempurnaan bukan alasan untuk dihabisi. Dan juga dalam wawancara lanjutan dari penjara, Chris berkata, ia nggak tahu kenapa ia melakukan itu. Ia merasa seperti itu tuh bukan dirinya. Tapi kriminolog ini menilai itu tuh bukan kehilangan kendali, tapi itu rasionalisasi setelah tertangkap. Dan penyesalan sering datang setelah adanya konsekuensi, bukan sebelum tindakan. Jadi ini yang bikin rata-rata kayak publik itu takut gitu ya. Soalnya Chris ini nggak mempunyai riwayat kekerasan berat, nggak ada riwayat kriminal. Habis itu dia juga nggak ada riwayat pernah marah-marah di tempat umum. Dan juga yang ada tuh mungkin dia tuh terkenalnya kayak orang yang suka menarik diri, terus tiba-tiba perilakunya berubah, dan ya tiba-tiba ada hubungan rahasia, dan juga tiba-tiba ada fantasi hidup baru, dan itu bisa terjadi ke siapa aja ya kan. Nah, kenapa kasus ini nih terus menghantui? Karena ia meruntuhkan ilusi bahwa monster selalu terlihat seperti monster. Padahal kadang monster itu terlihat seperti tetangga yang baik, rekan kerja yang pendiam, ayah yang tersenyum di Facebook, dan itu membuat rasa aman sosial kita terguncang. Jadi kayak kenapa sih kasus ini bisa sampai banyak dibicarakan di Amerika dan juga sampai diangkat di Netflix? Karena sosok Chris ini terkenalnya di publik itu, di lingkungannya sebagai orang yang pendiam, ya orang yang baik, ya udah kayak gitu ya. Orang yang benar-benar gak kelihatan kalau dia tuh bakal bisa melakukan hal fantastis ini ya, bukan fantastis, sebrutal ini gitu. Dan itu yang bikin tetangganya jadi shock gitu. Nah, bayangin aja sih kalau jadi Bella, yang dia kan yang terakhir hidup ya, dia menyaksikan ibunya gak bergerak, kemudian dia bisa sampai menanyakan kepada ayahnya, apa yang akan kamu lakukan kepadaku. Dan bayangin juga jadi Shannon yang masih percaya bahwa pernikahan mereka tuh masih bisa diperbaiki, walaupun dia sudah tahu kayak Chris ini sebenarnya ada sesuatu gitu. Dan dia gak expect aja mungkin itu menjadi malam terakhirnya dia. Oke guys, itu tadi ceritanya. Sebenarnya banyak gak cerita-cerita kayak gini yang membunuh demi pelakor, kayak gitu banyak. Jadi kita harus hati-hati. Dan juga mulailah banyak komunikasi dengan pasangan ya. Jangan membiarkan pasangan untuk memendam. Dan kayak kalau ada masalah, sebaiknya diselesaikan sampai tuntas. Jangan biarkan ya udah reda gitu aja tanpa ada penyelesaian. Karena pasti salah satu pihak di situ memendam dan mungkin ada satu titik mereka pengen meriset ataupun meledak lah emosinya. Jadi selesaikan dan komunikasikan masalah dengan baik. Walaupun ini jomblo, tapi ya sok-sok nasehatin ya, karena kan nggak harus ngalamin dulu. Oke deh teman-teman, thank you sudah dengerin ocehan aku, dan sampai jumpa di next episode. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.